Halo, pada hari ini saya akan menjelaskan suatu algoritma, yakni Particle Swarm Optimization atau PSO. Nah, algoritma ini sendiri merupakan suatu teknik metaheuristik di mana digunakan untuk mencari suatu solusi optimum pada fungsi yang kompleks. Dan algoritma ini sendiri memiliki beberapa karakteristik, yakni yang pertama itu meta heuristik, di mana algoritma ini menggunakan pendekatan umum untuk mencari solusi yang mendekati terbaik dari suatu masalah tanpa perlu tahu bentuk matematis fungsinya secara detail. Dan yang kedua, ini berbentuk populasi atau swarm, yakni terdiri dari sekumpulan partikel yang bergerak secara bersamaan, kemudian partikel-partikel tersebut saling berbagi informasi untuk posisi terbaik atau personal base-nya setiap iterasinya, di mana posisi ini nantinya digunakan untuk menyeimbangkan proses mencari area baru atau eksplorasi dan memperbaiki solusi yang sudah ada. Dan yang terakhir non gradient, yakni metode ini merupakan algoritma ini merupakan satu metode optimisasi yang hanya melihat nilai fungsi tanpa perlu menghitung turunannya, seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya sendiri kita bisa gambarkan di sini dari ada gambar ilustrasi suatu hutan di mana suatu domain yang berbentuk hutan, dan di area ini terdapat suatu populasi uh, kumpulan burung yang kita bisa artikan sebagai partikel. Nah, burung-burung ini memiliki tujuan, yakni untuk menemukan base position, di mana posisi tersebut suatu tempat terbaik yang memiliki sumber daya makanan yang paling banyak. Nah, setiap partikel atau setiap burung di sini mengingat lokasi terbaiknya sendiri yang pernah ditemukan. Jadi ditemukan uh, beberapa tempat yang memiliki makanan yang banyak untuk setiap partikel. Nah, nantinya uh, lokasi-lokasi ini itu mereka saling sharing satu sama lain dan digunakan untuk menemukan yang global base-nya atau yang posisi terbaiknya, seperti itu. Algoritma ini sendiri memiliki beberapa atribut untuk partikelnya, terdiri dari posisi, yakni posisi partikel tersebut di dalam suatu domain dalam bentuk vektor, dan juga memiliki kecepatan atau kita bisa lambangkan V. Nah, setiap partikel ini dalam iterasinya memiliki kecepatan yang berbeda dan dia bergerak untuk menuju global base-nya. Kemudian setiap iterasi akan menghitung nilai fungsi, di mana nilai fungsi ini akan direpresentasikan sebagai personal base ketika iterasi. Dan partikel ini, setiap sekumpulan partikel ini akan membentuk satu populasi, di mana populasi ini akan memiliki global base. Jadi global base ini sendiri merupakan suatu titik di mana posisi terbaik yang dipilih dari serangkaian personal base yang sudah dihasilkan oleh setiap partikel, seperti itu. Nah, untuk algoritma ini sendiri memiliki dua uh, rumus, yakni kecepatan dan posisi. Untuk menghitung kecepatannya sebagai berikut dan posisinya juga sebagai berikut. Dan proses dari algoritma ini akan ada 4 tahapan di sini. Proses pertama inisialisasi,
di mana proses ini nantinya akan mengenerate partikel-partikel tersebut dengan meletakkannya di posisi di dalam domain secara acak. Kemudian untuk evaluasi itu sendiri, nantinya setiap partikel yang tadi akan menghasilkan suatu nilai fungsi untuk mengetahui personal base-nya. Dan yang ketiga ada proses pembaruan di mana setiap iterasinya nanti akan menghitung ulang kecepatan dan posisinya. Seperti itu. Kemudian algoritma ini akan mengulangi proses 2 dan 3 sampai iterasi berakhir. Sampai maksimum iterasinya tercapai. Seperti itu. Nah, untuk studi kasus sendiri sini saya memiliki suatu kasus di mana terdapat dua gudang, yakni gudang A dan gudang B. Gudang A terletak di koordinat X dan Y 0,0 dan gudang B di posisi 4,2. Kemudian permasalahan pada kasus ini yakni saya ingin mencari suatu base location di mana saya ingin menempatkan suatu gudang baru di antara gudang A dan B. Digunakanlah algoritma PSO ini untuk menentukan posisi gudang baru seperti itu. Nah, untuk hyperparameternya sendiri, di sini saya coba setting jumlah partikelnya ada 5 dengan maksimum iterasi ada 20, kemudian kecepatan awal di 0, kemudian W-nya 0,7, C1 dan C2-nya 1,5. Dengan domain X ini dapat memilih angka dari 0 sampai 5 dan Y 0 sampai 3. Dan fungsi objektif dari kasus saya sendiri, dari kasus ini, fungsinya sebagai berikut, yakni F, X dan Y. Ini ada gudang A dan gudang B. Itu. Nah, ini merupakan ilustrasi awal dari algoritma ini, di mana gudang A di posisi 0,0 dan gudang B di posisi 4,2 ditandai dengan warna hijau dan kuning. Kemudian untuk partikelnya sendiri disebar terdapat 5 dan pada iterasi 0 ini ada global base-nya dari perhitungan fungsi yang dipilih yang fungsi minimumnya seperti itu. Nah, ini untuk kasus tadi iterasi ke 0, setiap partikel ini ada posisi dari setiap partikel 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan ambil satu contoh untuk perhitungan perubahan dari posisi dan kecepatan dari suatu partikel, yakni saya ambil partikel pertama. Nah, yang pertama menghitung kecepatan, rumusnya yang barusan, jadi kita masukkan parameter-parameter yang sebelumnya di sini ke fungsi ke rumus kecepatan, yakni untuk menghitung kecepatan pada sumbu X dan pada sumbu Y, maka didapatlah nominal sebagai berikut. Kemudian setelah menghitung kecepatan juga dihitunglah posisi barunya, yakni dengan posisi sebelumnya ditambah dengan kecepatan yang sudah dihitung. Nah, dapatlah koordinat barunya di posisi sebagai berikut. Tapi karena kita punya domain X-nya harus di antara 0 dan 5, maka di sini X-nya karena ini minus ya, jadi harusnya ditarik, diklik ke batas minimumnya ke 0, seperti itu. Jadi posisi barunya dari
partikel satu itu posisinya sebagai berikut. Nah, setelah menghitung nilai posisi, kemudian dihitunglah fungsi objektifnya, yakni yang fx. Nah, posisinya kemudian sebagai berikut, ditemukanlah fungsinya yakni 19. Nah, untuk mencari personal base-nya sendiri, ini dicari nilai minimumnya. Karena nilai sebelumnya lebih kecil, maka nilai personal base-nya nggak berubah. Nah, ini ada contohnya dari perhitungan sesudah semua partikel dihitung. Ini misalnya personal base yang lama dari iterasi yang sebelumnya misalnya. Kemudian sesudah itu dapat dihitung juga personal base yang baru, dari list personal base yang baru didapatilah misalnya ini partikel keempat yang punya paling minimum, nilai fungsinya paling minimum. Nah, seperti itu. Jadi partikel itu nantinya bergerak ke fungsi yang lebih minimum dan nantinya akan mengerucut posisinya ke mendekati nilai global base yang paling baik seperti itu. Nah, ini adalah contoh animasinya di mana partikelnya nanti bakal bergerak dari hmm, dari yang awalnya disebar kemudian dapatlah posisi base globalnya seperti itu. Nah, mungkin demikian ilustrasi yang bisa saya berikan penjelasan mengenai algoritma ini. Terima kasih.